Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab statistika. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab peluang bagian pertama, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang, lalu memahami maksud ruang sampel, dan yang terakhir memahami maksud titik sampel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu peluang? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Untuk lebih memahami konsep peluang ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pernah nggak sih kalian ngecek perkiraan cuaca? Kalau belum, coba deh, caranya gampang banget. Kita cukup lihat di smartphone aja. Contohnya kayak gini. Biasanya di halaman depan layar smartphone sudah ada widget untuk cuaca kayak gini. Kita klik aja. Di sini sebenarnya ada banyak informasi tentang cuaca. Di antaranya suhu, tingkat kelembaban udara, dan yang paling sering orang lihat adalah kemungkinan turunnya hujan. Sekarang kita fokus ke hari ini, tanggal 18 April 2020 di Bandung. Misalkan kita ada rencana mau keluar rumah sekitar jam 8 malam. Kita lihat di sini persentase kemungkinan hujannya adalah 84%. Itu artinya, dari 100 hari yang kondisinya sama dengan hari ini, ada 84 hari yang terjadi hujan. Berdasarkan informasi ini, kita jadi bisa siap-siap dong untuk antisipasi hujan. Karena kemungkinannya gede, dari 100 hari ada 84 hari yang hujan. Nah, nilai kemungkinan yang 84% inilah yang disebut dengan peluang. Jadi, bisa kita katakan bahwa peluang terjadinya hujan hari ini jam 8 malam di Bandung adalah 84%. Bisa dipahami kan konsep dasar peluang? Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang, lalu memutuskan tindakan dengan lebih akurat guys. Tentunya nggak asal tebak, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Makanya materi peluang ini kita pelajari setelah bab statistika. Karena di materi statistika kita belajar cara membaca, menganalisis, dan mengolah datanya. Gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang peluang, Pak Beni akan ajak kalian untuk mempelajari beberapa istilah penting dalam materi peluang. Istilah-istilah penting dalam peluang. Ada 3 istilah penting dalam peluang, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita bahas satu-satu ya. Ruang sampel, nanti disimbolkan dengan huruf S besar, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan melalui tabel, diagram pohon, atau nanti bisa juga dengan metode perkalian. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir nanti ada istilah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang nantinya terjadi. Kayak gitu ya. Supaya kalian lebih memahaminya, kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa uang logam memiliki 2 sisi ya. Sisi angka yang menunjukkan nominal rupiahnya, dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Oke, ingat lagi, ruang sampel kan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu titik sampelnya adalah ya angka dan gambar itu. Berarti kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada 2 ya guys.
disimbolkan dengan N buka kurung S. Jadi ini maksudnya banyak titik sampelnya, yaitu sama dengan 2. Kemudian setelah uang logam ini dilempar, kejadiannya berarti ya salah satu dari, kalau nggak sisi angka, atau satunya lagi sisi gambar. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi kan? Sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kalau sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6 ini. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada 6 dong ya kan? Disimbolkan dengan NS sama dengan 6 gitu. Gampang kan? Kemudian setelah dadu ini dilempar, kejadiannya kan bisa aja muncul mata dadu 1, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam. Nah, ini agak sedikit berbeda guys, dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi. Kalau contoh 1 dan contoh 2, bendanya kan cuma 1. Kalau nggak 1 buah uang logam, ya 1 buah dadu, jadi cuma 1 benda aja. Nah, sekarang beda, bendanya ada 2, yaitu 2 buah uang logam dilemparin bersamaan. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa gunakan metode tabel atau diagram pohon. Pertama, kita coba dengan tabel dulu ya. Tabelnya kurang lebih begini. Untuk uang logam pertama, kemungkinannya kan bisa aja muncul angka atau gambar. Makanya di sini kita siapkan angka sama gambar. Begitu juga untuk uang logam kedua, kita siapkan di sini angka dan gambar. Berarti kemungkinannya adalah uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka juga. Terus bisa aja uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Terus uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Dan yang terakhir, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar juga. Udah selesai. Berarti ruang sampelnya adalah AA, angka-angka ya maksudnya. Lalu AG, angka gambar, lalu GA, sama GG. Kalau ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya, berarti kita tulis NS sama dengan 4. Kan memang ada 4 ya, ini 1, 2, 3, sama yang ini 4. Gitu. Nah, kalau mau pakai diagram pohon, kayak gini guys. Kita siapkan dulu kemungkinan pada uang pertama. Berarti kan angka dan gambar. Nah, masing-masing kita pasangkan sama kemungkinan pada uang kedua, yaitu angka dan gambar lagi kan? Jadinya kemungkinan pertama A sama A, kemungkinan kedua A sama G, kemungkinan ketiga G sama A, dan yang terakhir kemungkinannya adalah G sama G. Hasilnya sama aja kan dengan metode tabel? Jadi terserah kalian aja guys, mau pilih metode manapun yang kalian anggap mudah, gitu ya. Oh iya, kalau di soal cuma ditanya berapa banyak titik sampelnya, kita cukup kalikan aja guys kemungkinan dari masing-masing benda. Contoh, uang pertama kan kemungkinannya ada 2. Kalau nggak angka ya gambar. Uang kedua juga kemungkinannya ada 2 kan. So, banyak titik sampelnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Beres, nggak perlu dijabarkan dengan tabel atau diagram pohon lagi. Jadi, nanti kalau ada 3 uang logam, berarti banyak titik sampelnya adalah uang pertama ada 2 kemungkinan, kali uang kedua ada 2 kemungkinan juga, kali uang ketiga ada 2 kemungkinan juga. Berarti hasilnya adalah 8 kemungkinan, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Contoh soal keempat, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan A. Banyak titik sampelnya, B. Banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Oke, langsung kita jawab aja. Pertanyaan yang A, berapa banyak titik sampelnya?
Kita pikirkan dulu ya, kalau dadu kan berarti ada 6 kemungkinan. Berarti banyak titik sampelnya adalah NS sama dengan dadu pertama ada 6 kemungkinan, kali dadu kedua ada 6 kemungkinan juga. So, NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Gampang kan? Next, pertanyaan B. Ada berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8? Supaya lebih teliti, kita coba cek di tabelnya aja ya guys. Kombinasi pertama, bisa aja dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga. Selanjutnya, dadu pertama muncul 1, dadu kedua bisa aja muncul 2. Dan seterusnya ya guys, kita lengkapi jadi kayak gini. Oke, kita udah lengkapi tabelnya. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Ya, kita tinggal cek aja yang jumlahnya 8. Pertama yang ini. Kan karena 2 tambah 6 hasilnya 8. Terus yang ini jumlahnya 8 juga. Terus yang ini, sama yang ini. So, total ada 5 kemungkinan mata dadu yang berjumlah 8. Gitu ya, bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang ruang sampel dan titik sampel. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian kedua, yaitu tentang peluang empirik. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao!